Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurhofifah, NIM 202410103081 dari kelas DAAA. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisa algoritma non-rekursi. Untuk soal yang pertama, terdapat garis UN sama dengan 1, N2, 3, N4, 5, N6, dan seterusnya. Soalnya, yang ke A, buat fungsi iteratif untuk menghitung UN. Nah, di mana fungsinya itu untuk memeriksa bilangan pada suku UN dan diminta inputnya itu garis bilangan yang dicari suku UN dengan output hasil bilangan yang dicari. Hasil sama dengan 0, di mana X sama dengan 1, menggunakan bilangan well X kurang dari sama dengan NB. Kemudian jika X dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian menghasilkan sama dengan X dikali min 1. Jika tidak, hasil sama dengan X. Kemudian dari perulangannya tadi menggunakan X sama dengan 1. Terakhir yaitu return hasil. Soal yang ke B, tentukan metrik untuk ukuran inputannya. Yaitu metrik untuk ukuran inputannya itu adalah N, karena semakin besar nilai N, maka eksekusi loop atau perulangan semakin banyak. Soal yang ke C, tentukan basic operation-nya. Basic operation itu sama dengan N, basic operation N sama dengan N kali 1. Untuk soal yang ke D, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Jawabannya tidak perlu, karena banyak eksekusi basic operation untuk N tertentu selalu sama, sehingga tidak perlu analisa base case, worst case, dan average case. Yang ke E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N, dinyatakan sebagai CN, persamaan deret untuk CN adalah, jawabannya itu CN sigma 1 dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya itu N. Ya. Terus yang ke F, cari persamaan langsung CN. CN sama dengan sigma 1 dengan batas bawah 1, I sama dengan 1, dan batasnya atasnya itu N, sama dengan N-1 plus 1. Ini ya, I-nya ini adalah salah satu, adalah 1, I-nya itu adalah 1, dan menghasilkan nantinya itu N. Jadi, N-1 plus 1 sama dengan N, seperti itu. Untuk soal yang kedua, ini kita diminta untuk algoritma unique elemen. Ada algoritma unique elemen dengan di mana array ini nanti dari A sampai 0 sampai dengan N-1. Nah, fungsinya itu untuk memeriksa apakah setiap elemen itu A unique. Dengan inputan array, di mana array ini A 0 sampai dengan N-1. Outputnya itu mengembalikan true jika setiap elemen A unique dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. For I sama dengan 0 to N-22, for J sama dengan I plus 1, for J sama dengan I plus 1,
itu n-1 dulu. Nah, jika AI array dari jika array I sama dengan array J, kemudian di return false seperti itu. Jika tidak, di return true. Kemudian estimasikan running time algoritma unique element. Di sini jawabannya yang pertama kita mencari base case-nya, yaitu ada sigma dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya 0. Dan sigma 1 C sama dengan 1 dan batas atasnya itu 1. Yang ke B, worst case-nya, yaitu sigma I sama dengan 0 dan batas atasnya itu N-1. Dan sigma 1, batas bawahnya itu J sama dengan 1 dan batas atasnya itu N. Yaitu kemudian ada average case, yaitu ada sigma I, batas bawahnya itu I sama dengan 0 dan batas atasnya itu N kuadrat min N, kemudian dikalikan 1 per N kuadrat min N. Itu ada persamaan langsung. Persamaan langsungnya itu ada A base case. Nah, base case dari yang atas tadi kita kasih persamaan langsungnya. Yaitu ada sigma I sama dengan 0 dan batas atasnya itu 0 dan sigma 1 batas bawah J sama dengan 1, batas atasnya itu 1. Nah, kemudian ini dimanipulasikan dan setiap sigma ini mendapatkan nilai 1. Nah, setiap sigma ini mendapatkan nilai 1 dan dikalikan menjadi rumus yang pertama. Dikalikan menggunakan rumus yang pertama yang menghasilkan yaitu 1 kali N-1 plus 1. Dari hasil ini mendapatkan hasil 1 jawabannya. Kemudian ada worst case. Worst case ini ada sigma dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya itu N-1 dan sigma 1 batas bawahnya J sama dengan 1, batas atasnya itu N. Yang kemudian ini juga mendapatkan satu-satu, yaitu 1 sigma 1 batas bawahnya 1 sama dengan 0, I sama dengan 0, batas atasnya itu N-1 dan ada sigma 1 batas bawahnya J sama dengan 1 dikali batas atasnya itu N. Nah, ini juga dimanipulasikan juga dan menggunakan rumus yang pertama, yaitu 1 kali N-1 plus 1 kali N-I plus 1. Kemudian disubstitusikan dan menghasilkan ini. Baru dioperasikan, yang hasilnya itu menghasilkan N kuadrat min N plus 1. Seperti itu. Lanjut ke average case. Di sini ada sigma I dengan batas bawahnya I sama dengan 0 dan batas atasnya itu N kuadrat min N. Dikalikan 1 per N kuadrat min N. Nah, ini juga dimanipulasikan di mana nilai ini itu dipindah ke sini. Nilai ini dipindah ke sini. Yang menghasilkan 0 plus I per N kuadrat min N kali sigma dengan sigma I dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya itu N kuadrat min N. Nah, lalu dioperasikan, kemudian tinggal dikalikan dengan yang kiri, dan menghasilkan nilai N pangkat 4 min 2N pangkat 3 plus 2N kuadrat min N per 2N min N. 2N min kuadrat min N. Soal yang ketiga, suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana array I dan J sama dengan array J dan I.
Yang pertama, yang A, buat fungsi iteratif untuk mengecek kondisi tersebut. Nah, untuk nama algoritmanya untuk mengecek matriks dua dimensi, yaitu array 0 sama dengan sampai dengan n-1 dan sampai dengan n-1, yaitu bertujuan untuk mengecek apakah memiliki elemen di mana array IJ sama dengan array JI. Dan inputannya itu matriks dalam bentuk bilangan real A 0 sampai dengan n-1 kali 0 sampai dengan n-1 yang menghasilkan output true or false. Nah, for I sama dengan 0 to n-2 do. Dan for J sampai dengan I plus 1 to n-1. Jika array IJ sama dengan JI, kemudian di return false. Apabila nilai matriks sama, maka nilainya true. Nanti nilainya true. Dan sebaliknya, jika nilainya tidak sama, maka nilainya false. Kemudian, tentukan matriks untuk ukuran inputannya. Matriks untuk ukuran inputannya adalah M dan N. Karena semakin besar nilai M dan elemen pada matriks, maka eksekusi berulangan semakin banyak. Dan yang ketiga, tentukan basic operation-nya. Basic operation berlangsung sesuai banyaknya N yang dieksekusi operasi pada perulangan terhadap J, yang selalu dijalani jika masuk loop. Misal array IJ sama dengan array JI setiap kali perulangan terdalam J dieksekusi. Basic operation-nya dieksekusi satu kali. Yang kedua, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi, basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Untuk jumlah input yang sama, eksekusi basic operation-nya tidak akan berubah. Hal ini terjadi karena perulangan akan terus terjadi hingga batas N dan M untuk mengecek apakah tiap array IJ sama dengan A array JI atau tidak. Yang ke jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, persamaan deret untuk CN adalah persamaan untuk deret CN untuk deret untuk CN yaitu sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya itu N, dan sigma 1, batas bawahnya J sama dengan 1, dan M. Yang ke F, cari persamaan langsung CN-nya. Nah, di sini persamaan langsung CN-nya itu ada sigma, batas bawahnya itu I sama dengan 1, dan batas atasnya itu N. Sigma ada lagi sigma 1 dengan batas bawah J sama dengan 1, dan sigma batas atasnya itu M. Nah, ini tuh menggunakan rumus manipulasi yang ke-1. Yang ke-1 dan dioperasikan nilai sigmanya menggunakan rumus yang pertama dioperasikan menjadi N-1 plus 1 kali M-1 plus 1 yang menghasilkan nilai dari soal yang ke F itu NF. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai tugas algoritma non-rekursif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.